diet rendah karbo atau tanpa karbo itu ada rentan resiko kena konstipasi alias sembelit. Oh, oke. Nah, kalau dia udah punya wasir, kalau dia sembelit kan wasirnya kan tambah parah gitu. Oh, Jadi betul. untuk orang-orang yang seperti ini agak hati-hati. Diet tanpa nasi, cocoknya untuk orang-orang seperti apa sih, Dok? Diet tanpa nasi itu cocoknya untuk orang yang tajir. Karena protein harga tinggi ya. Ya, karena protein itu harganya tinggi. Apalagi gitu. kalau yang lagi nge-gym kan, makan dada ayam bisa berapa biji kan? Iya kan? Nah, Iya kan? gitu. Enggak ini bercanda. Jadi diet tanpa nasi apa tanpa karbohidrat nih? Dua-duanya deh. Kalau Tanpa nasi dan kan tanpa sebenarnya karbohidrat. Kalau diganti kentang, diganti ubi kan Sama aja ya. Oke, gitu artinya kan. tanpa Berarti karbohidrat. tanpa karbo ya. Diet tanpa karbo itu bagus untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan, bagus untuk orang-orang yang ingin mengendalikan gula darah, bagus untuk orang-orang yang ingin menurunkan trigliserida, yang misalnya kan biasanya kalau kolesterol dicek gitu, salah satu komponennya trigliserida. Kalau itu meningkat, diet tanpa karbohidrat bisa membantu menurunkan kadar si trigliseridanya, termasuk orang yang darah tinggi. Itu juga bagus karena si diet tanpa karbohidrat bisa membantu penurunan berat badan. Berat badan menurun itu bisa membantu penurunan tekanan darah, pengendalian tekanan darah jadi lebih baik gitu. Oke, jadi kayaknya Hans harus coba deh ya, biar enggak tekanan darah tinggi ya. Oh, kalau itu ini ganti teman kerja aja gimana? Ganti mindset itu lebih tepat gitu kan. Nah, terus untuk orang-orang yang punya resistensi insulin, jadi punya sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu gula darahnya naik tipis-tipis, belum sampai diabetes. Tensinya naik tipis-tipis, belum sampai hipertensi. HDL itu kolesterol baik, turun di bawah normal. Terus trigliseridnya naik, terus berat badannya tergolong obesitas yang sentral, artinya perutnya yang buncit. Jadi lingkar perutnya itu kalau pada pria di atas 90, pada wanita di atas 80. Nah, itu kategorinya sindrom metabolik. Nah, untuk sindrom metabolik, diet tanpa karbo atau diet rendah karbo itu dianjurkan. Oke, artinya kayak tadi Hans makan padang harusnya rendang sama sayurnya itu sama cabai hijau ya. Pakai telur, pakai sayur, tergantung sayurnya apa. Kalau sayurnya kalau sayurnya daun singkong itu masuknya rendah karbo, bukan tanpa karbo. Ada ini. Karena di dalam daun singkong ada sedikit karbonya. Ganti toge deh gimana? Pada umumnya sayur-sayuran ada sih sedikit karbonya. Kalau sayur yang nggak ada karbo agak susah ya. Nah, tapi itu bumbu-bumbu, Dok. Ini juga Indonesia kan makanan yang sangat kental dengan bumbunya. Ini kayak tadi Hans makan Bumbu rendang. Boleh, nggak ada karbonya artinya ya, aman ya. Biasanya kayak mungkin bawang gini ya, kalau atau semur ada karbonya kan. Kalau semur kan pakai gula Jawa, kalau nggak salah, mohon maaf nggak bisa masak gitu. Kan biasanya pokoknya bahan bumbu masak yang menggunakan kecap manis, yang menggunakan gula dalam berbagai bentuk, gula Jawa, gula merah, gula palem, gula apalagi, gula semut, pokoknya gula pasir, semua yang bergula itu hitungannya rendah karbo jadinya. Bukan tanpa karbo ya. Tanpa karbo karena termasuk gula gitu. Jadi kalau tanpa karbo, gula dihitung sebagai karbo. Oke, Dok, ini apakah ada profil khusus orang-orang yang memang mau tidak mau dianjurkan harus diet rendah karbo ini? Gitu. Bukan rendah, yang tanpa karbo. Biasanya dianjurkan buat pasien-pasien epilepsi, buat pasien-pasien yang ada autoimun. Tapi ini sebaiknya diet-diet yang tanpa karbo atau rendah karbo itu dikonsultasikan dulu ke dokter ahli gizi. Karena balik lagi tiap orang punya kebutuhan beda-beda karena ya. harus cek dulu, misalnya nih, diet rendah karbo atau tanpa karbo itu ada rentan resiko kena konstipasi alias sembelit. Nah, kalau dia udah punya wasir, kalau dia sembelit kan wasirnya kan tambah parah gitu. Jadi untuk orang-orang yang seperti ini agak hati-hati. Mungkin milihnya jangan yang tanpa karbo, tapi mungkin milihnya yang rendah karbo. Atau orang-orang yang punya gangguan tidur misalnya, karena diet yang tanpa karbo itu bisa pada awal-awal terutama menimbulkan insomnia, susah tidur. Walaupun nggak semua ya, karena bahan makanan yang ada di dalam
golongan karbohidrat itu mengandung nggak cuma karbo juga, tapi ada vitaminnya, ada mineralnya, ada antioksidannya. Nah, vitamin, mineral, antioksidan ini dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan hormon melatonin di dalam tubuh orang itu, yang ujung-ujungnya memicu tidur atau mempersulit tidur. Oh, oke. Mungkin itu kunci kalau yang insomnia, banyak-banyak makan karbo ya. Biar gampang tidur. Enggak juga ya? Bisa ada beberapa jenis karbo, terutama yang tinggi triptofan, itu boleh dikonsumsi kalau kita misalnya susah tidur. Misalnya susu putih, kiwi, pisang, itu bisa membantu orang untuk tidur. Jadi lebih gampang ya. Oke, tadi kita udah ngomongin soal orang-orang mana nih yang memang dianjurkan untuk bisa mengikuti diet tanpa karbo atau rendah karbo ini. Tapi ada nggak sih dok bahayanya nih orang-orang yang justru nggak boleh nih untuk melakukan diet tanpa karbo atau rendah karbo ini? Mungkin orang-orang yang mengalami gangguan mineral, gangguan elektrolit, orang-orang yang punya defisiensi atau kekurangan vitamin itu, atau itu tadi nggak boleh sembelit, misalnya dia punya wasir gitu ya, itu memang sebaiknya, bukan nggak boleh sih, konsultasi dulu. Orang yang punya gangguan ginjal, orang yang punya gangguan hati, sebaiknya konsultasi dulu, karena untuk memetabolisme makanan tanpa kehadiran karbohidrat itu agak sulit. Dan untuk memetabolisme protein dan lemak dibutuhkan beberapa konsekuensi, termasuk ujung-ujungnya beberapa mineral akan menurun untuk kompensasi tubuh mengolah protein dan lemak ini. Termasuk salah satunya itu tadi elektrolit kita. Gitu ya. Jadi nanti bisa natriumnya, kaliumnya, kalsiumnya terbuang dari tubuh, sehingga kita kemungkinan terjadi gangguan mineral. Terus di dalam bahan makanan karbohidrat kan banyak vitamin, ada vitamin B, vitamin C. Kalau kita badannya kurang, kita dietnya tanpa karbo, akan berpotensi jatuh ke makin kurang lagi. Jadi butuh suplemen tambahan. Iya, suplemen tambahan. Nih dok, sebelum kita ke pertanyaan dari sahabat Sonora, dulu Hans pernah katanya kurang elektrolit. Waktu itu nyebabin kejang, benar gak sih? Kalau bisa ya? Bisa. Oh, bisa nyampe sana. Makanya harus dikonsultasikan balik lagi gitu. Diet-diet ini dikenali tanda-tandanya. Kalau misalnya udah biasanya nih kalau udah terjadi gangguan mineral, orangnya tuh rasa kayak kembung, bengkak gitu, atau malah terjadi kayak dehidrasi, atau kram, sering kram otot, sakit kepala, terus biasanya mulutnya bau. Itu jadi ciri-cirinya ya. Untuk bisa waspada kira-kira dietnya harus diambil atau enggak, terutama yang tanpa atau rendah karbo ini. Kita ke penanya dulu boleh ya dok San ya? Ini sudah ada satu penanya, tapi karena di sini tidak bisa dibuka, kita tanya ke kakak operator. Ada kakak Jose, selamat malam. Boleh dong pertanyaannya dibacakan? Membacakan pertanyaan dari netizen. Ini dari Hani66. Oke, selamat malam Hani66. Pertanyaannya, dok, apa betul saya makan pagi terus sama cemilan sampai 3 sore? 3 sorenya saya sudah stop makan. Apa itu bagus? Intermittent fasting artinya dok ya ini ya? Iya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Hani 66. Ini pertanyaan yang menarik. Ada satu lagi katanya dok. Ada satu lagi dok. Boleh dicatat dulu ya. Dari Eka Fikri. Dok, aku dulu diet berhasil disertai olahraga juga. Lalu tidak meneruskan lagi diet dan olahraga. Kenapa berat badan malah lebih melar dari sebelum diet? Waduh, udah nih. 2 nih ya. Udah 2. Kita satu dulu dari Kita Hani. Hani 66 dulu ya. Ini pola makan dari sarapan sampai jam 3 sore, habis itu nggak makan apa-apa lagi, bisa dikategorikan sebagai intermittent fasting. Apabila nggak makannya ini disertai dengan
tidak mengkonsumsi minuman apapun yang berkalori. Jadi kalau misalnya kayak Hans tadi minum susu ada kalorinya ya. Oh, oke. Iya, berarti bukan intermittent fasting. Tapi kalau minum susunya hanya sedikit, jadi mulai dari jam 3 sore sampai besok pagi sarapan, minum susunya misalnya cuma setengah gelas, itu masuknya masih bisa intermittent fasting tapi yang dirty intermittent fasting. Nah, boleh apa enggak? Boleh. Sepanjang tidak menimbulkan keluhan. Karena beberapa orang itu tidak bisa, makanya kembali lagi dia punya penyakit enggak. Masing-masing ya, gitu. tiap orang punya profil yang berbeda-beda ya. Iya, kan ada dan punya kebiasaan yang berbeda-beda, punya kultur keluarga yang berbeda-beda. Selama tidak mengganggu, misalnya ada beberapa orang yang kalau lapar nggak bisa tidur. Saya termasuk yang kalau lapar nggak bisa tidur gitu. Kayak kita semua di sini kalau lapar nggak bisa tidur ya. Tapi kalau Mbak Hania 66 ini merasa oke kok saya bisa tidur, silahkan gitu. Tapi ketika mengalami keluhan gitu, coba direfleksikan lagi, perlu nggak sih melakukan itu gitu. Karena nggak semua diet itu cocok untuk setiap orang gitu. Betul. Jadi kalau memang nggak cocok, ganti cara dietnya. Yang penting secara pakem kesehatan tidak melenceng terlalu jauh.